Kita hari ini belajar bab 2 ya tentang Sengwaryongpum. Jadi Sengwaryongpum ini artinya adalah barang kebutuhan sehari-hari. Jadi barang-barang yang memang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu namanya Sengwaryongpum. Nah, di sini ada contoh percakapan ya, ada ikon moyeyo, dijawabnya si Kyeyeyo. Jadi di sini si A itu lagi nanya, Igon itu artinya ini. Ini kalau moyeyo artinya apakah. Jadi apakah ini? Terus si D-nya menjawab, si Kyeyeyo ini adalah jam. Jadi meskipun di sini tidak ada I ya, ini kita bisa kasih terjemahannya dikasih ini. Jadi menunjukkan dia nanya ini apa, dijawab. Ini jam. Eh, Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi si pembicara ini menanyakan ini apa, terus si pendengarnya menjawab ini adalah jam. Di sini kita akan belajar munbob atau tata bahasa. Tata bahasanya itu kita akan belajar tentang iyeyo dan yeyo. Kemudian ada ika, ani, yeyo. Terus untuk owinya atau kosakatanya kita akan belajar tentang samusil mulgon. Jadi samusil itu artinya kantor, mulgon artinya barang. Jadi bisa diartikan barang kantor. Nah, sengwaryongpumnya itu artinya barang kebutuhan sehari-hari. Lalu kita juga akan belajar tentang Muna Wajongbot. Di sini ada budaya dan informasi tentang 한국에서 알뜰하게 sempil pumel kuip hanen tip. Tips membeli kebutuhan sehari-hari dengan murah di Korea. Terus ini tujuan pembelajarannya nanti kita akan belajar tentang mulgone 이름을 묻고 대답할 수 있다. Jadi mampu menanyakan dan menjawab nama objek. Kemudian jisioro mutko didapal suita mampu mampu menanyakan dan menjawab pertanyaan menggunakan demonstratif atau kalimat perintah. Jisi itu instruksi. Mutta itu artinya bertanya. Di sini daknya dihapus. Jadi langsung ke go. Bertanya dan menjawab. Jadi kita di sini di bab 2 itu harus bisa bertanya tentang nama barang atau benda, kemudian bisa menjawabnya juga. Di sini ada owiil atau kosakata satu. Ada samusil mulgon. Tadi samusil apa artinya? Barang Kan? kantor Kantor. kantor Kalau mulgon apa? barang Barang ya. atau benda ya. Di sini ada igot. Jadi ini kata tunjuk ya untuk menunjukkan sebuah benda untuk nanyain posisinya gitu. Ada di mana? Di sini, di sana, di situ. Igot itu artinya ini. Yogot artinya itu. Nah, perbedaannya apa? Jadi ini, igot itu ini. Barangnya dekat dengan pembicara dan pendengar. Bicara dan pendengar. Sedangkan jogot itu yang jauh. Jadi barangnya itu jauh dari pendengar dan pembicara. Kalau yang gegot itu barangnya jauh dari pendengar dan jauh dari pembicara, tapi dekat dengan pendengar. Ini adalah perbedaan dari igot, jogot, dan gegot. Lalu di sini ada kata tanya, muot itu artinya apa? Jadi muot itu bentuk formalnya, mo-nya bentuk
yang semi formal. Nah, jadi penggunaan kata tanya ini juga harus disesuaikan dengan bentuk kalimat apa yang mau kita gunakan. Kalau kita mau menggunakannya kalimat yang formal, ya pakainya yang muot, jangan pakai yang mo. Tapi kalau kita mau bikin kalimat yang semi formal atau informal itu pakainya yang mo. Begitupun sebaliknya. Kalau pengen formal, jangan pakai mo. Kalau pengen semi formal, jangan pakai muot. Tuh. Nah, kita akan belajar tentang nama-nama dari barang-barang ini. Ini yang dimaksud dengan Samusil Mulgon atau ATK tadi. Tuh, dan nomor satu, barangnya seperti ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ya, delapan, sembilan, 10, dan 11. Nah, mari kita terjemahkan. Tadi yonpil, apa artinya yonpil? Pensil. Yang kedua, ada bolpen. Apa artinya bolpen? Yang ketiga, kawi, gunting. Keempat, hal itu apa? Pisau atau cutter. Yang kelima, aja. Nomor 6, kalender. Nomor 7, komputer. Nomor 8, ambyong atau kacamata. 9 ada apa? Handphone atau HP. 10 ada apa? 10, kalkulator. 11 ada apa? Cangkir. Nah, ini ya eh, beberapa contoh nama barang-barang kantor yang ada di kantor. Oke, jadi kita lanjut ke ini. Ada Guanggeinen, got kiri, Yonggyeol Haseyo. Jadi Guanggeinen artinya yang berhubungan. Got kiri itu artinya sesama hal. Yonggyeol Haseyo artinya hubungkanlah. Maksud dari sini adalah hubungkanlah sesama hal yang berhubungan atau yang memiliki hubungan. Jadi di sini ada 4 gambar, lalu di bawahnya itu ada nama-namanya. Nah, tugas teman-teman itu harus menghubungkan ini nomor 1 dihubungkan kemana? Apakah ke Dalyok, Angyong, bolpen, atau komputer? Nomor 2 juga begitu, dihubungkan kemana nih? Dalyok, Angyong, bolpen, atau komputer, dan seterusnya. Di sini ada Munbok-il. Munbok-il atau tata bahasa satu arti ada iyeyo dan ada yeyo. Jadi iyeyo atau yeyo, cuwo. Cuwo itu objek. Dulu terlalu ke sini. Cuwo artinya subjek, soksong artinya atribut. Nata nenen artinya yang menunjukkan. Nyongsa artinya kata benda. KB artinya kata benda. KS artinya kata sifat. KK kata kerja. Biar nanti kalau nerjemahin itu bisa pakai singkatan-singkatan aja. Wa di sini artinya dengan. Kyorap hada, kyorap hayo. Artinya digabungkan. Di joknya eso di situasi. Di sini ada denen saramel artinya pendengar. Jadi langsung diartikan pendengar aja ya. Denen saramel. Jadi yang memang muat di bahasa Koreanya
di sini nanti yang nggak muat-muat ditulis di nomor ya. Nah, sampai sini tadi ya. Kemudian baris kedua, juga tadi subjek. Kalau soksong tadi apa soksong? Atribut, betul. 6. Edehayo itu artinya tentang. Mural, mural itu mural dari kata muta. Nah, aturan kata kerja tidak beraturan jadinya muro. Artinya bertanya. Yang real tenant, all tenant ini, all tenant yang nomor 8 itu artinya ketika. Sayong hago. Sayong hada artinya menggunakan. Munjang itu kalimat. Set berarti akhir. Bubun itu bagian. Olio menaikkan. Dalam ini berarti menaikkan intonasi. Nah, gitu. Duae sok songe dehayo mural tenen iyeyo ieyore sayongago munjange ket bubunen olio barem handa. Jadi artinya iyeyo atau iyeyo itu dia digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan atribut subjek. Nah, ini tuh menjadi sebuah predikat kalimat yang diucapkan dengan meninggikan si pendengarnya dalam situasi informal. Jadi, maksudnya itu yang semi formal ya. Informal di sini bukan informal yang banal. 주어의 속성에 대하여 뭐를 때는 이에요를 사용하고 문장의 끝부분을 올려 발음한다. Jadi, ketika, dari sini mengartikannya, ketika bertanya tentang atribut subjek, itu iyeyo dan yeyo juga menggunakan iyeyo dan yeyo. Tapi, dan ini ada go artinya dan diucapkan dengan menaikkan intonasi di bagian akhir dari si kalimat itu. Bedanya apa? Kalau maksud dari sini adalah kalau kita pakai iyeyo atau yeyo dalam bentuk kalimat berita itu di akhirnya intonasinya turun. Intonasi turun di akhir kalimat. Tapi kalau kalimat tanya, intonasi naik di akhir kalimat. Kenapa? Karena iyeyo atau yeyo itu dia bisa dipakai untuk kalimat berita dan kalimat tanya. Bedanya dengan imnida dan imnika ya. Kalau imnida itu untuk kalimat berita, kalau imnika untuk kalimat tanya. Tapi di sini itu ya, kalau kita mau menanyakan tentang atribut subjek di sini, iyeyo atau yeyo juga digunakan. Dan kalau dalam pengucapan itu intonasinya naik. Kalau dalam bentuk eh, tulisan itu dibedakannya dengan tanda tanya. Seperti itu. Jadi ketika bertanya tentang atribut subjek menggunakan iyeyo atau yeyo dan diucapkan dengan intonasi yang naik pada bagian akhir kalimat. Maksudnya begini. Kalau kita mau bertanya tentang Ona narasrami ya yo, nah itu. Jadi terus dijawab lagi Indonesia serami ya yo. Akhirannya sama nggak? Kalau di kalimat yang formal kan begini. Nah ini untuk kalimat formal. Imnika digunakan untuk kalimat tanya, imnida digunakan untuk kalimat berita. Tapi kalau untuk kalimat yang semi formal itu pakainya sama-sama iya yo atau iya yo.
Wow. Nah, di sini antara kalimat tanya dan kalimat berita sama-sama diakhiri dengan iyeyo. Yang membedakannya itu apa? Adalah si tanda tanyanya ya. Tanda tanya itu kalau dalam bentuk tulisan. Tapi kalau dalam bentuk pengucapan suara itu untuk kalimat tanya di iyeyo yang ini intonasinya harus naik ketika mengucapkannya. One narasara mieyo, one narasara mieyo. Jadi nadanya naik di sini, intonasinya itu naik. Nanti untuk kalimat jawabnya, kalimat beritanya turun. Indonesia Saramieyo. Ono nara Saramieyo. Kamu orang dari negara mana? Itu kalimat tanya. Tapi kalau kalimat berita, Indonesia Saramieyo. Jadi di Iyeyo yang ini itu kayak lebih turun gitu nadanya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang penggunaan Iyeyo dan Yeyo. Aturannya seperti apa? Jadi kalau Iyeyo itu ditempelkan di kata benda yang berakhiran konsonan. Kata benda konsonan. Lalu yang yeyo itu ditempelkan di kata benda yang berakhiran vokal. Nah, contohnya di sini ada iyeyo. Jadi iyeyo itu ditempelkan dengan kata benda yang berakhiran konsonan. Sedangkan yeyo ditempelkan untuk kata benda yang berakhiran vokal. Contohnya apa? Di sini ada kop. Nah, maka dari itu ditambahkan iyeyo. Jadinya kop yeyo. Kobiyeyo. Kemudian di sini ada sigye. Contohnya sigye. Sigye itu akhirannya vokal atau konsonan? Vokal. Maka dari itu ditambahkan yeyo. Jadinya sigye yeyo. Gitu. Jangan ketuker ya antara akhiran vokal dan akhiran konsonannya. Kalau akhiran konsonan itu yang giok, nien, biep, miem, dan seterusnya. Kalau yang vokal itu yang ayak, oyo, heyo, ye, wawewo itu namanya vokal. Kalau dia berakhiran konsonan, tambahkan dengan iyeyo. Kalau dia berakhiran vokal, tambahkan dengan yeyo. Kemudian, nah di sini ada gerimel bobo dewar wansong haseo. Jadi di sini kita harus lihatlah gambar. Bo itu artinya melihat, gerim itu gambar. Jadi lihatlah gambar dan go itu dan langsung haseo sempurnakanlah atau lengkapilah dewa percakapan. Lihatlah gambar dan atau lalu lengkapilah percakapan. Di sini ada 4 percakapan. Kita harus apa dulu nih perintahnya di sini? Harus melengkapi percakapan dulu atau harus melihat gambar dulu? Melihat gambar dulu ya, baru kita bisa melengkapi nih percakapannya apa. Nah, di sini ada gambar handphone. Orang menanyakan, Siga itu nanya, Igon 휴대폰이에요? Apakah ini HP? HP bukan? Ya, jadi di sini Nah, dijawabnya, 휴대폰, 이, 이요. 휴대폰이에요. 휴대폰이에요. Nah, titik. Karena di sini kalimat berita. 휴대폰이에요. Kemudian di sini nomor 2. 태국 사람이에요? Apakah kamu orang Thailand? 태국 사람이에요. Ya, saya orang Thailand. Kemudian nomor 3 ada apa ini? 알, Cutter. 이, Ya. 알, Igon gawiyeyo. Apakah ini gunting? Anio, ini apa dijawabnya? Anio karyeyo. Bukan, ini adalah cutter. Kemudian nomor 4. Yorisayeyo. Apakah kamu seorang koki? Isa. 이산, Nah, kalau 이산, Isa, tambahkannya yeyo atau iyeyo. Vokal, ne majayo. Jadi ini. Lanjut.
Di sini ada kerimal bogo, bogiwa gachi, dewahe boseyo. Jadi, lihatlah gambar, dan cobalah melakukan percakapan seperti dengan contoh. Bogi itu artinya contoh. Contoh, bogi itu artinya contoh. Wa-nya artinya dengan. Gachinya seperti. Atau yang sama juga bisa, sama dengan contoh. Dewa, itu melakukan percakapan. Boseyonya cobalah. Bogi atau contohnya di sini ada ga igomo yeyo, kemudian ada giesanggi yeyo. Igon bolpeni yeyo, ne bolpeni yeyo. Kemudian di sini ada percakapan satu ya, Dewa Il, percakapan satu. Kita dengarkan dulu audionya. 유진 씨, 이건 뭐예요? 달력이에요. 저건 뭐예요? 아, 저건 시계예요. Yujin Shi, 이거 뭐예요? Artinya, Mas Yujin, ini apa? Apakah ini? Nah, dia juga di sini kita lihat di gambarnya ya, dia sedang menunjuk ke mana ini? Ke talyok Kalender. atau kalender. Mas Yujin, ini apa? Terus Yujinnya bilang, Halyokiyeyo, ini adalah kalender. Terus si Zahran nanya lagi, Jogon moyeyo, kalau itu apa? Nah, Yujinya bilang, oh, kalau itu adalah jam. Jogon shikeyeyo. Nah, di sini nih, untuk yang ikon, jogon, gegon. 이것, 그것, 저것이 얻는 이가와 결합하는 경우 쓸 때는 원래 형태로 쓰지만 말할 때는 아래와 같은 줄임말을 주로 사용한다. Jadi igot ini ya aslinya kenapa bisa jadi igon, gegon, jogon itu karena ada igot ditambahkan dengan enen di sini. Jadinya kalau kita tulis igosen, belum diubah. Di sini ya, lihatnya dari sini aja. Igosen, dia berubah menjadi ikon. Kemudian gegosen jadinya gegon. Jogosen jadinya jogon. Nah, di sini itu kenapa jadi ada niennya? Karena sudah ditempelkan dengan partikel penanda topik enen. Oke? Jadi di sini pakainya langsung singkatan ya, bukan yang tulisan begini. Nah, kalau igot, jogot, kegot itu ditambahkan dengan partikel penanda subjek, iga, wa, itu ya, corak kanan. Kalau digabungkan dengan iga, itu jadinya seperti ini. Igoshi jadinya ige, kegoshi jadinya kege, jogoshi jadinya joge. Jadi artinya dari sini, igot, kegot, jogot, yang digabungkan dengan iga atau enen, yang u-nya hal atau kasusnya apabila ada igot, gegot, cogot yang digabungkan dengan iga atau enen, enen itu partikel penanda topik, iga itu partikel penanda subjek. Seltenen ketika ditulis se hyongter awole hyongtero se ditulis dengan bentuk bentuk asalnya, bentuk aslinya, wole itu aslinya. Ciman, tetapi di sini ada ciman. Ciman, tetapi maral tenen ketika diucapkan arewa gaten jurim maral juro sayong handa. Umumnya menggunakan bentuk singkatan seperti yang di bawah ini. Jadi kalau kita mau menulis igosen, yo, pakainya igosen. Kalau dalam bentuk penulisan. Tapi kalau dalam bentuk pengucapan atau percakapan pakainya ikon. Ikon 뭐예요? Nah, ini kan dalam bentuk percakapan kan? Ikon 달력이에요. Gitu. Jadi pakainya igon kalau dalam bentuk percakapan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan itu pakainya igosen.
Ini ya, terjemahan dari tip dari sini. Terjemahannya di sini. Pyong-u. Kemudian contohnya di sini. Ige 휴대폰이에요. Nah, ini untuk contoh yang menggunakan igoshi atau partikel penanda subjek. Jadi partikel penanda subjek ini ada i dan ada juga ga. I itu dipakai untuk kata yang berakhiran konsonan. Kalau ga dipakai untuk kata yang berakhiran vokal. Nah, di sini ada contoh nih. Jesiduen 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi, cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ikon 뭐예요? Nah, maksudnya kita sudah pakai ikon. Di sini ikon. Ini apakah? Atau apakah ini? Gitu. Ikon 안경이에요. Ini adalah kacamata. 저건 뭐예요? Apakah itu? Ya, di sini ada jogon. Jogon kopi예요. Itu adalah cangkir. Jadi artinya Agung Shi, Mas Agung, Igon ini Madu Shie. Kepunyaan dari Mas Madu, Habang itu tas Iyeyo apakah? Jadinya Mas Agung, apakah ini tas punya Mas Madu? Atau apakah ini tasnya Mas Madu? Dijawab sama Mas Agungnya, Anio, bukan. J, 가방이에요. J itu artinya saya kepunyaan. J, 가방이에요, tas punya saya. 이건 뭐예요? Ini apakah? 마두 씨의 가족 사진이에요. Foto keluarganya Mas Madu. Di sini diartikan, kabang itu tas, itu partikel kepunyaan ya. Di sini. Terus kajok sajin itu tadi apa? Foto keluarga. Jadi Keluarga. partikel atau kepunyaan itu nempelnya di kata benda yang pertama yang menunjukkan pemiliknya. Pemilik dari kata benda yang kedua. Itu kepunyaan. Jadi digunakan untuk menginformasikan kepemilikan. Status kepemilikan benda tersebut itu punyanya siapa. 의 이는 명사의 구조로 사용되는데 앞명사가 뒤명사의 소유주, 소속 기관임을 나타내거나 앞뒤 명사 간의 관계가 있음을 나타낸다. 대명사 나, 너의 의가 결합하면 니의 형태로 주로 쓰인다. Jadi di sini itu digunakan dalam struktur noun. Noun itu kata benda ya. Kata benda ditambahkan dengan terus kata benda lagi. Yang menunjukkan bahwa kata benda sebelumnya adalah pemilik atau terhubung dari kata benda berikutnya. Atau bahwa ada hubungan antara dua kata benda tersebut. Nah, ketika pronoun itu jo, na, no, kata ganti ya, kata ganti orang itu dikombinasikan dengan maka digunakan dalam bentuk J, ne, dan ni. Jadi jo plus jadinya J, na plus jadinya ne, no plus jadinya ni. Ini meskipun penulisannya ne pakai vokal tetapi diucapkannya itu ni, dibacanya ni. Contohnya, 그건 제 열쇠예요. Itu adalah kunci saya. Nah, itu partikel kepunyaan. Rumusnya, kata benda yang pertama ya, tempelkan dengan baru kata benda lagi. Benda yang kedua. Jadi kata benda yang pertama itu menunjukkan status pemiliknya. Kata benda satu menunjukkan pemilik.
pemilik dari kata benda dua. Gitu. Contohnya, sapu ibu atau sapunya ibu. Jadi, siapa yang memiliki sapu itu? Ibu. Jadinya Ibu. penulisannya begini, ibunya sapu. Jadi, nya ini kita artikan e-nya nya aja ya, biar gampang dimengerti. Jadi, maksudnya dari kepemilikannya itu. Omonie ini saru. Jadi, sapunya si ibu. Ditulisnya itu pemilik dari bendanya dulu. Pemilik dari bendanya, baru tambahkan ei, lalu ditambahkan benda apa yang dimaksud. Nah, maksud dari sini itu kan sapu. Sapu itu punyanya si ibu. Jadi sapunya ibu gitu. Nah, ibu itu diletakkan di depan. Diletakkan di depan jadinya lalu ditambahkan partikel ei. Ini menunjukkan kepemilikan. Maksudnya adalah kepemilikan dari si ibu. Jadi, kata benda yang kedua itu objeknya, bendanya. Nah, kata benda yang pertama itu pemiliknya. Jadi, pemiliknya tambahkan ei baru ke kata benda yang kedua. Contoh berikutnya, koran ayah. Maksudnya korannya si ayah ya. Jadinya, ayah, koran. Ayah, aboji, sinmun. Nah, begitu. Jadi ayah itu kan sebagai pemilik dari koran. Koran itu adalah benda yang dimiliki oleh si ayah. Kepunyaannya si ayah. Jadi kita tulis dulu ayah dulu. Ayah baru tambahkan partikel ei lalu ke kata benda yang dimaksudnya atau sinmunnya di sini. Koran ayah jadinya abojie sinmun. Sapu ibu jadinya omonie ditsaru. Nah, di sini ada Jesse, Duen Pyoyono, 활용하여 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ekspresinya mana? Yang ini. Kita lihat contoh dulu ya. Contoh dulu ada wajangpum dan bit atau sisir. Wajangpum itu kosmetik. Ikon wajangpum이에요. Apakah ini itu kosmetik? Tina jawab, Anio, kekon wajangbumi 아니에요. Bukan, itu bukan kosmetik. Tika nanya lagi, ikon 뭐예요? Ini apa? Tina jawab, 빗이에요. Ini adalah sisir. Jadi ini masih membahas yang kemarin kita pelajari ya, yang i aniyeyo dan ga aniyeyo. Jadi di sini i aniyeyo itu menunjukkan ketidakbenaran dari apa? Dari sebuah benda yang dimaksud atau subjek yang dimaksud, objek yang dimaksud. Aniyeyo, apakah ini wajangpum? Dia nanya, apakah ini itu kosmetik? Bukan, itu bukan kosmetik, itu adalah sisir. Maksudnya seperti itu. Jadi ketidakbenaran. Kalau yang benarnya itu apa? Yeyo dan i yeyo. Iya, iya. Oke. Di sini ada yuyongan pyoyon atau ekspresi yang berguna. Kita dengarkan dulu. 내일 뵙겠습니다. 지금 퇴근하세요? 조심해서 가요. 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. Jumpa besok. Neil 뵙겠습니다 artinya sampai jumpa besok. Nah, di sini ada 지금 퇴근하세요. Sekarang mau pulang kerja. 조심해서 가요. Ya udah hati-hati di jalan. Nih Bancangnim, ya Pak Mandor, sampai jumpa besok. Neil 뵙겠습니다. Jadi 지금 itu artinya sekarang. Satu.
Jadi hasilnya ini dengan hada asal katanya ya. Seo ini bentuk formal dari kalimat. Jadi bentuk halus gitu. Jadi seo ini di sini seonya bukan kalimat lah atau kalimat suruhan bukan. Bukan sebagai kalimat perintah, tapi sebagai tanda. Kalau ini si Banjarningnya itu pakai bahasa yang sopan, yang halus gitu. Hati-hati. Atau biar enaknya kita tambahin dikit-dikit kalimat ya, biar diartiinnya tuh nggak kaku gitu. Mau pulang kerja sekarang, hati-hati di jalan ya gitu. Terus si Ine bilang, iya Pak Mandor, sampai jumpa besok. Nah, seperti itu. Geso. Ada Munawajombo, budaya dan informasi. 네, 한국에서 알뜰하게 생필품을 구입하는 팁. 방, 한국에서 itu di Korea, alturage artinya dengan hemat. Sempilpum, barang sehari-hari. Simpanan artinya membeli. Ini artinya tips. Jadi tips membeli barang sehari-hari, barang kebutuhan sehari-hari dengan hemat di Korea. Nah, di sini ada brosur nih. Biasa kalau kita lagi belanja ya, di supermarket itu selalu ada tulisan begini. Promo. Kalau lagi gratis apa, turun harga, diskon. Nah, 대형마트에서는 정정 네, 1 더하기 1, 2 더하기 1 또는 주말 특가와 같은 할인 행사를 열어 식료품부터 생활용품까지 다양한 상품을 싸게 판매합니다. Jadi di supermarket yang besar itu ya, mereka mengadakan acara diskon seperti diskon akhir pekan atau diskon pada hari biasa yang beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu. Nah, produknya apa aja? Mereka menjual dengan murah berbagai produk dari produk makanan sampai produk kehidupan kebutuhan sehari-hari. Ini yo artinya dan ya, yang oh artinya dan ya.
Oh, salah nulis ini 11 lagi. Iya nih ya Robun. Ini Singakum tuh 12 ya. Saya hapus lagi. Singakum 12, Buto itu 13, Sengoriong punya 14, Haji 15, Bayanghan 16, Kangkum 17, Sage 18, Pamehadanya 19. Nah, di supermarket besar itu mereka dari sini mengadakan acara diskon seperti diskon spesial akhir pekan atau diskon pada hari biasa yang beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu. Dan mereka itu menjual dengan murah berbagai produk dari mulai produk makanan sampai produk kehidupan kebutuhan hidup sehari-hari. 마트에서 나누어 주는 전단지를 통해 할인 상품 및 할인 금액, 추천 상품 등 할인 행사에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. Di swalayan, di supermarket itu melalui mereka membagikan dan memberikan selebaran atau brosur ini dan melalui brosur itu kita bisa mendapatkan diskon, diskon produk, dan diskon total pembelian. Susun Sampum Deng Harin Hengsai Dehan Jombor Odo Suismida. Kita juga bisa mendapatkan informasi tentang acara diskon ya, seperti diskon produk yang direkomendasi, terus total diskon dari total pembelian juga dan diskon produknya. Jadi mereka itu membagikan ini nih. Si brosur-brosur itu dibagi-bagikan, terus diberikan juga. Kayak misalkan contohnya kita udah bayar di kasir nih. Terus di kasir tuh suka ngasihin ini kan, brosur biar kita nanti balik lagi gitu beli barang-barang yang lagi dipromoin. Nah, dari si John Danji ini, dari si brosur itu, kita tuh bisa tahu, bisa mendapatkan informasi tentang acara diskonnya. Misalkan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 misalkan. Terus produknya apa aja nih yang lagi di diskon? Oh, ada produk rekomendasi. Misalkan, tepung ini paling enak kalau buat dibikin kue gitu. Atau juga kita tuh bisa mendapatkan nih diskon total pembelian. Misalkan kita totalnya beli 200.000 won. Nah, nanti kita bakalan dapet tuh diskon 5.000 won misalkan. Terus kita juga bisa tahu nih produk diskon dari produknya. Misalkan ini tadinya harganya 5.000 won. Terus diskon jadinya 4.000 won. Kayak gitu. Tadi Harin udah ya, diterjemahkan yang belum tahu artinya aja. Oh, tadi mata juga udah ya, apa-apa deh. Mhm.
Oke, Mas Imam. Silakan Mas Imam. Masuk. Jadi di swalayan itu mereka membagikan dan memberikan selebaran. Nah, melalui selebaran itu, kita itu bisa mendapatkan informasi tentang acara diskonnya, terus tentang rekomendasi apa produk yang direkomendasikan, tentang diskon total pembelian dan diskon dari produk itu, dan lain-lain. Oke, jadi tadi apa arti kalimatnya? Di supermarket itu mereka membagikan dan memberikan selebaran ya. Dan melalui selebaran itu juga kita itu bisa mendapatkan berbagai info. Mulai dari acara diskonnya, terus diskon produknya, dan diskon total pembeliannya, sama rekomendasi produknya juga, dan lain-lain. Kemudian ada ini ya, online shopping mall itu online shop ya. Jadi mall online, selain online gitu. Online shopping mall tong hesodo, sempil pumel sage, kume hal su 있습니다. Jadi melalui online shop juga kita itu bisa membeli barang dengan murah. 온라인 쇼핑몰에서는 정기적으로 할인 행사를 하거나 할인 쿠폰을 제공합니다. Nah, di all shop juga menyediakan kupon diskon atau mereka itu mengadakan acara diskonnya Jongki Jokro secara teratur. Jadi kayak satu satu, dua dua, tiga tiga, kayak gitu ya. Yang di toko oren itu kayak gitu. 이를, 이를 활용하여 특정 상품을 싸게 구매하거나 추가 할인을 받을 수 있습니다. Melalui hal ini, maksudnya dari ini memberikan kupon atau mengadakan acara diskon itu, kita juga bisa mendapatkan tambahan diskon atau membeli barang dengan murah. Jadi nggak cuma barang-barang yang biasa aja, barang-barang khusus juga bisa dibeli dengan murah. Takjong 상품을 싸게 구매하다. Jadi membeli produk-produk khusus itu dengan murah. Ya satu. Ini dijadiin satu aja ya, online shopping mall-nya aja. 쇼핑몰.
Oke, Tohan. Oh, tadi udah dijelaskan belum ya? Udah ya. Jadi ya di online shop juga kita juga bisa membeli produk dengan murah. Nah, di online shop pun mereka itu menyediakan kupon diskon atau mengadakan acara diskon dengan teratur. Memanfaatkan ini atau menggunakan ini, maksudnya kupon diskon dan acara ini, kita tuh bisa membeli produk-produk khusus juga dengan murah. Dan kita juga bisa mendapatkan tambahan diskon. Tohan dan lagi Dunkin Wagaten. Seperti Dunkin, Tunggo Gore, platform jual beli barang bekas. Tong Heso melalui Dok juga. Sempil Pumel, produk sehari-hari, Sage dengan murah, Kuhal Suismida bisa membeli. Dan juga ya, kita itu bisa membeli produk kehidupan sehari-hari itu dengan murah melalui platform jual beli barang bekas seperti Danggen atau Wortel ya. Di Korea nama aplikasinya itu Danggen, artinya wortel. Dalam saram dari doi sang sayong haji anen 생활용품만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. Jadi kita juga bisa membeli berbagai barang ya, mulai dari produksi, tidak hanya produk sehari-hari, sampai ke ini Gajon Jepum, produk elektronik rumah tangga juga yang sudah lama tidak digunakan oleh orang lain. Jadi produk yang udah lama nggak dipakai tapi masih layak pakai itu dijual di platform jual beli barang bekas. Nama aplikasinya ini Dunkin. Irohan seperti ini, Junggo Gore platform jual beli barang bekas Tonghayo melalui jasin diri sendiri, sayong heton yang sudah dipakai, mulkon itu barang, palsudo ismida juga bisa menjual. Jadi kita juga bisa nih menjual produk punya kita yang sudah lama nggak dipakai itu di platform jual beli barang bekas. Platform Tonghan melalui Junggo Gorenan, barang bekas Debubun, sebagian besar Gaten yang sama, Ciyoke di wilayah Sanen yang tinggal, Saramdel orang-orang, Sayeso di antara, Cikorero itu dengan transaksi langsung Iro Jumida terjadinya atau terbentuknya. Nah, melalui platform barang bekas ini juga, kalau kita itu si penjual dan si pembelinya kebanyakannya tinggal di wilayah yang sama, kebanyakan mereka itu langsung ketemu. Jadi nggak dikirim lewat aplikasi kurir gitu untuk barangnya. Jadi langsung ketemu di rumahnya, dilihat langsung barangnya seperti apa, cocok, angkut bawa pulang.
Jadi selain yang kita bisa mendapatkan diskon di all shop atau di supermarket besar itu, kita juga bisa membeli barang yang lebih murah melalui platform jual beli barang bekas. Contohnya ada aplikasi Dungen. Nah, di situ orang-orang bisa menjual barang-barang yang sudah tidak dipakai. Daripada memenuhi rumah gitu kan, tapi masih layak pakai, jadi dijual. Terus kita juga kalau pengen beli barang yang dengan harga murah, tapi masih layak pakai gitu, bisa beli di aplikasi itu, Dungen itu, yang platform jual beli barang bekas. Nah, yang dijual di aplikasi Dungen itu nggak cuma barang kehidupan sehari-hari aja, tetapi ada juga nih Gajon Cepung, produk elektronik rumah tangga seperti kulkas, kipas, mesin cuci, TV, dan lain-lain. Sagu atau mebel ya, seperti lemari, sofa, kursi, meja, dan lain-lain. Itu. Dayangan berbagai mulukan barang bisa membeli. Nah, melalui platform barang bekas ini, kita juga bisa nih menjual barang-barang yang sudah lama tidak kita gunakan. Gitu. Nah, sebagian besar orang-orang yang tinggal di wilayah yang sama itu, mereka langsung ya mewujudkan aplikasi transaksi secara langsung. Dia langsung ketemu sama orangnya, langsung lihat barangnya, terus bawa pulang gitu. Jadi, intinya apa dari artikel ini? Ini adalah tipsnya ya. Tipsnya membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan murah di Korea. Yang pertama, tipsnya apa? Mendapatkan diskon ya di supermarket besar. Diskonnya didapat dari mana? Jadi mereka itu biasanya membagikan dan memberikan jondanji atau brosur nih. Kayak gini. Dari sini kita tahu, oh produk A lagi promo, produk B lagi ada diskon total pembelian. Terus ada rekomendasi nih produk yang paling bagus, terus harganya murah itu apa. Selain di supermarket besar atau di toko fisik, kita juga bisa mendapatkan diskon atau membeli barang dengan harga yang murah di toko online. Dari mana? Dari mereka itu menyediakan kupon diskon atau mengadakan acara diskon secara teratur. Misalnya di tanggal cantik ya, 11, 22, 33, dan seterusnya. Nah, kalau kita memanfaatkan hal ini, kita juga bisa mendapatkan tambahan diskon ya ketika membeli produk. Selain itu, kalau kita pengen membeli produk kebutuhan sehari-hari dengan lebih murah, kita juga bisa memanfaatkan platform jual beli barang bekas seperti Dungen ini. Nah, di sini itu banyak sekali produk yang dijual, tidak hanya produk di produk kehidupan sehari-hari, tapi juga produk elektronik, ya, furnitur, mebel, sampai berbagai produk lainnya gitu. Nah, mereka itu menjual produk yang sudah lama tidak dipakai, tapi masih layak pakai. Nah, kalau kita pengen cari barang yang masih bagus tapi harganya murah, itu bisa kita memanfaatkan Junggo Gore Platform atau platform jual beli barang bekas. Kemudian untuk orang-orang yang saling membeli barang bekas ini, yang menggunakan platform barang bekas ini, ketika mereka tinggal di wilayah yang sama, biasanya sebagian besar dari mereka itu langsung bertemu, jadi melakukan transaksi secara langsung. Barulah kalau misalkan wilayahnya itu berbeda atau jauh, jaraknya jauh gitu, mereka mengirim dengan aplikasi dengan fitur ini, kurir, tuh, menggunakan kurir.